8 meter per jam. Dengan 8 pas, sebetulnya ada 8 pas, cuman rata-rata customer kalau udah naik pas itu mereka nggak mau lah, saya maunya yang cepat, biasa gitu. 8 pas itu kita bisa dapat di 6 meter. Itu. Nah, ini adalah speednya. Kemudian powernya berapa sih untuk mesin ini? Ya ini salah, ini typo ya. Jadi untuk mesin ini kapasitas power yang dibutuhkan oleh dia itu kisaran di 10 ampere. Jadi di sekitar di 2200 watt itu sudah bisa mendukung, dan itu sudah bisa 2200 watt itu sudah bisa untuk menyuplai power dengan komputernya. Sebetulnya itu mesinnya tidak banyak sampai segitu ya. Kemudian mesin ini juga sangat ringan. Kenapa? Karena mesin ini memang dibuat untuk teman-teman entry level. Mesin ini beratnya, package-nya ya, berat boxnya itu cuma 300 kg. Dan kalau mesinnya sendiri sih di sekitar 200 kg-an. Jadi teman-teman PSP yang ingin memiliki mesin ini kemudian ternyata dia harus dilaruh di lantai 2, tidak perlu sewa forklift. Sewa forklift 3 juta, ya kan? Sewa orang aja, beli nasi padang selesai 4 orang bisa diangkat. Karena beberapa teman-teman sales yang menjual mesin ini di seri yang sebelumnya, di kakaknya dia A160, itu banyak ketemu customer yang mesinnya mau ditaruh di lantai 2, tetapi mereka agak keberatan untuk sewa forklift. Akhirnya mereka dengan tenaga nasi padang 8 orang sudah terangkat ya. Apalagi mesin ini lebih enteng lagi gitu ya. Nah, jadi oh iya, ini dia. Oh, saya tadi ngomong nggak lihat ini ya, sorry. Ini ada speednya di sini ya. Jadi karena mesin ini entry level, harganya murah. Nanti saya spill harganya sedikit. Harganya murah. Harga murah mau dapat enaknya nggak mungkin. Harga murah kita bisa dapatkan dengan 11 meter print out. Satu hari berarti 8 jam bisa 88 meter. Iya kan? Kita bisa mendapatkan 88 meter dengan 4 pas. Dan hasilnya UV bukan ecosolvent, ya nggak, ya kan? Nah, kalau mau naik pas mereka dapat orderan backlit bisa jalan di 6 atau di 8, ya kan? Sudah di 6 pas sudah dapat 80-an, di sini sudah dapat sekian. Worth it dengan entry level. Mengapa tagline saya lebih banyak mesin ini untuk teman-teman entry level, ya? Jadi ini adalah spesifikasi untuk si 1601. Kemudian aplikasinya apa sih? Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian sudah tahu aplikasinya mesin UV itu apa saja. Secara teknis, secara fungsionalnya si mesin UV itu you can print on anything kind of media, bisa. Sama saja. Aplikasinya pun tidak jauh dengan ecosolvent. Mengapa dimunculkan UV dan mengapa sekarang ini muncul mesin UV yang kecil-kecil? Karena kita memang eranya sudah mulai untuk menggeser mesin-mesin ecosolvent yang tintanya belum user friendly, yang masih baunya agak tajam ya. Aplikasinya seperti biasalah untuk labeling, kemudian untuk transportation wrapping, kemudian untuk backdrop wall, untuk backdrop seperti ini ya. Aplikasinya tetap sama dengan yang lain. Bisa kita pakai untuk sunblind, bisa kita pakai untuk banner, kemudian lightbox. Nah, highlight dari mesin UV yang sekarang ini tren, highlightnya ada di sini, Pak. Lightbox dengan cetakan UV itu akan berbeda dengan lightbox cetakan ecosolvent. Cetakan UV lightbox akan lebih hidup. Warnanya akan lebih hidup. Jadi warnanya akan hidup, akan bergerak, bukan. Warnanya lebih cerah daripada ecosolvent. Kemudian karena dia lightbox, customer itu lebih senang melihat. Khalayak umum lebih senang melihat lightbox menggunakan UV. Kenapa? Karena dia tidak gloss. Hasil cetak UV itu tidak gloss, dia agak matte. Sehingga pada saat disinari dari belakang, itu dia tidak akan terlalu. Dia disinari dari belakang kemudian sinari dari depan, hasilnya akan
memantulkan sinaran belakangnya itu kalau kita pakai eco solver. Dengan UV kita aman. Kenapa? Karena dia malah menyerap sinar dari depan karena dia tintanya agak matte. Dia tidak memantulkan balik. Itu dia, ya. Ini jenis-jenis application-nya hampir sama dengan si eco solvent. Nah, kenapa sih Aneka Warna mengharapkan market Indonesia menggunakan Allwin A1601? Mengapa sih? Alasannya pertama adalah ini adalah mesin low budget. Harganya sangat-sangat ekonomis. Saya spill harga yang untuk mesin kita ini dengan i1600 itu harga kita ada di 95 juta. Menarik? Menarik lah. Karena kita mau menyasar kepada teman-teman low PSP yang entry level. Mereka mau naik kelas ke eco solvent, mereka merasa nanggung, tetapi hasilnya juga segitu-gitu aja. Kita persembahkanlah mesin 1601 dengan harga sekian. Menarik bukan? Menarik. Ya. Next, mesin ini hanya menggunakan satu buah preheat Epson, original Epson i1600 3,5 pikoliter, bisa upgrade ke 3200. Nah, Mengapa kita base-nya di 1600? Karena preheat Epson base 1600 itu preheatnya paling enak dipakai untuk single head. Karena dia kalibrasi susah. Dengan single head kalibrasi nggak susah. Masang mesin ini, Pak, Bu, masang mesin ini teknisi hanya perlu waktu 3 jam paling lama. Jam keempat sudah bisa gaspol. Ya, jadi nggak repot, nggak repot. Jadi mesin ini benar-benar memang untuk teman-teman entry level yang masih buta akan cetak mencetak di mesin printing. Jadi akan sangat tertolong dengan adanya mesin ini. Harganya miring. Nextnya adalah preheat Epson i1600. Actually-nya itu sudah mendukung variable dot. Variable dot tuh begini, Pak. Kita punya image itu tidak semuanya rata gradasinya. Ada image yang gradasinya halus dan kasar dalam satu image. Nah, dengan teknologi variable dot, si Epson 1600 ini dan didukung dengan software dengan elektronik yang sudah disematkan di mesin A1601 ini, itu sudah bisa menyesuaikan. Jadi di mana dia harus menyemprot full 3,5 piko, di mana dia harus menyemprot di 3 piko atau di 2,5 pikoliter. Jadi mesin ini sudah mengadopsi teknologi variable dot, sehingga hasil yang didapatkan, detailing yang didapatkan itu tercapai. Itu. Ya. Nextnya apa sih? Nah, ini preheat Epson i1600 itu kadang-kadang begini. Ada asumsi di market yang bilang di market yang lebih terkenal Epson 3200. Dan beberapa customer di seluruh Indonesia itu sudah percaya bahwa 3200 itu memiliki umur panjang. Begitu muncul 1600, asumsi mereka berbeda. Adiknya pasti lebih jelek lah, seperti itu. Padahal sejatinya sejarahnya tidak seperti itu. Dan kenapa saya bilang tidak seperti itu? Karena ini adalah masih satu keluarga, yaitu keluarga Epson I, yang mana sebenarnya 1600 ini dibuat oleh Epson memang supaya pabrikan mesin itu menciptakan mesin-mesin untuk teman-teman entry level, untuk pasar entry level yang harganya low. Itu maksudnya. Umur kekuatan headnya sama, orang sama-sama I, bahannya sama, bentuknya sama. Itu tidak ada bedanya. Jadi dia bisa lebih umur dari 1 tahun. Actually si customer kami yang sudah menggunakan Epson i1600 itu 2024 ini mereka sudah masuk tahun ketiga. Dia sudah masuk tahun ketiga dan masih aman. Wahana Om Dudi, wahana ya Om Dudi ya, sudah lama ya. Gitu. Dia menggunakan A160 dengan Epson i1600. Berbeda sama. Umurnya sudah mulai masuk tahun ketiga dan masih aman.
Nextnya adalah kenapa sih mesti ngambil Allwin ini? Ya dengan harga murah tadi kita sudah bisa dapat 11 meter per jam atau 88 meter per hari jam kerja. Kalau 24 jam Bapak hitung sendiri, ya kan, 20 jam lah Bapak hitung sendiri, 220 meter. Apa nggak cukup? Cukup. Kemudian maksimum resolusi yang bisa kita dapatkan dari Epson i1600 itu adalah maksimumnya bisa kita dapat di 2400 dpi, yang mana memang printhead ini memiliki base resolusi di 720. Kemudian mesin ini itu menggunakan RIP software main top atau kita bisa berikan dengan photoprint AW edition, itu opsional, ya kan? Ya mosok mesin murah mau selamat ya guys, saya kasih mentop pun di dunia di market Indonesia sudah sangat diterima hasilnya, dan banyak sekali mereka yang malah kadang-kadang kurang adaptif dengan si photoprint, karena memang photoprint itu fungsinya banyak. Main top itu sungguh simpel penggunaannya sehingga customer juga comfortable menggunakan main top software, ya. Jadi RIP software yang digunakan di mesin Allwin mesin Allwin A1601 itu software main top atau photoprint. Yang photoprint ini opsional ya dengan AW editionnya. Nextnya adalah ya, dari dulu sampai hari ini dan terus terang yang saya alami dalam membantu Aneka Warna dari sisi teknis, Aneka Warna itu selalu mempersembahkan mesin yang menggunakan kumpulan teknologi yang mengutamakan kualitas dan kestabilan produk. Dan ini sudah kita buktikan. Sampai hari ini mesin Allwin yang seri lama, yang seri C512 itu mesin yang dipakai dari tahun 2010 sampai hari ini pun masih ada yang berproduksi. C512, bukan C512i, beda. Jadi mesin-mesin Allwin yang menggunakan printhead 5KM512 sampai hari ini masih hidup dan masih populasinya masih cukup lumayan. Di Sulawesi customer saya pakai 2 unit, kemudian di daerah Sukoharjo itu masih ada, masih banyak lah. Dan mesin secondnya itu banyak yang cari, itu Allwin. Kemudian Aneka Warna itu juga selalu mempersembahkan mesin yang bisa membantu, yang bisa mendukung beragam produksi baik retail maupun project. Jadi mesin-mesin yang Aneka Warna keluarkan itu selalu kita perhatikan, mereka mesin ini mampu nggak begini. Kenapa? Karena kakaknya ini yang Asuto 60 itu dipakai oleh customer kita untuk melayani project. Kebetulan mereka dapat project MRT waktu itu. Jadi MRT yang ada di Jakarta itu diprint oleh kakaknya, diprint oleh printhead yang sama, MRT. Jadi dan customer kami itu sangat puas, sehingga waktu pada saat kita launching dia ambil 1 unit, 6 bulan kemudian dia sudah minta 1 unit lagi. Jadi memang dia sangat percaya dengan ini. Nah inilah yang selalu dipersembahkan. Jadi Aneka Warna itu selalu mencari mesin itu yang, atau meminta mesin kepada pabrik itu yang bisa mendukung kebutuhan produksi untuk retail dan project. Jadi jangan salah teman-teman, A160 ini mau ngejar project tetap bisa. A1601 ini untuk urusan project tetap mampu, karena printhead Epson i itu memang sudah diciptakan untuk yang begitu. Ya, kemudian ya ada lagi Aneka Warna itu selalu mempersembahkan mesin yang bisa menghasilkan printout yang disesuaikan oleh kebutuhan market dengan hasil jelas dan detail. Itulah mengapa, kembali lagi contoh yang paling sebenarnya banyak ada lagi. Kalau yang menangani proyek itu yang di Jakarta, ada satu lagi customer saya yang di Jakarta, di Jogja. Customer kita di Jogja itu orangnya mainnya detail, mainnya apa istilahnya, dia produksinya untuk kelas atas. Pak Rudi mungkin kenal GKM, Pak Wawan, ya kan? Outputnya Pak Wawan gimana? Semua mesinnya nggak ada yang so-so, semuanya high semua.
karena dia jualnya pun dengan harga tinggi dan dia jalan laku, Pak. Mesin beliau menggunakan GKM menggunakan kakaknya ini itu sangat puas. Karena apa? Dia bisa menghasilkan hasil yang jelas dan detailnya dapat. Ada beberapa customer yang ingin tetap menggunakan 1600 daripada 3200. Kenapa? Karena 1600 itu print outnya lebih detail. Itu. Jadi ini adalah beberapa POV yang kita persembahkan untuk market Indonesia. Dan yang terakhir adalah aneka warna itu didukung oleh technical sport yang sudah berpengalaman. Jadi teman-teman lihatlah teknisi-teknisi yang tua-tua itu ngumpulnya di sini semua kebanyakan. Ya, jadi teknisi kita pun yang junior-junior ternyata mereka memiliki pengalaman yang banyak. Jadi kita betul-betul memperhatikan produk dan siap membantu mensupport mesin ini jikalau sudah ada di customer. Gitu. Jadi inilah point of view dari 1601 yang kita berikan kepada customer. Why? Mengapa sih harus punya 1601? Ini yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu terbuka, apalagi dengan harga yang sudah saya spill tadi. Ya, oke. Nextnya adalah terima kasih sudah hadir di sini, sudah join dengan kita semuanya, sudah mau datang untuk melihat mesin terbaru dari Aneka Warna. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ibu MC. Ya. Terima kasih Pak Jimmy atas pemaparannya mengenai detail dari mesin 1601 UV. Jadi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai mesin UV A101 UV, teman-teman bisa lihat di story Instagram Aneka Warna Indah. Di situ kami menyediakan Q&A mengenai mesin hari ini. Jadi apabila teman-teman yang belum bisa datang hadir di event pada hari ini, sangat dipersilakan dan kami menunggu pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman Alumni semua. Oke, selanjutnya kami ada dari Pak Jimmy akan memaparkan mengenai apa itu AWLC. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu mengenai AWLC itu apa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Jimmy. Untuk Pak Jimmy dipersilakan. Terima kasih teman-teman baik yang offline maupun yang online. Salam kenal. Stop dulu. Saya mau dipakai mic dulu. Sebentar. Biar. Oke teman-teman, hari ini saya jadi artis. Teman-teman buat yang online, yang offline, apa sih AWLC? Perkenalkan, nama saya Jimmy, saya yang mengepalai di divisi AWLC. Nah teman-teman, AWLC itu singkatan dari Aneka Warna Learning Center. Jadi di Aneka Warna kita akan memprovide teman-teman digital printing dari segi support untuk technical development, workshop, pengenalan produk. Bahkan teman-teman bisa untuk datang ke sini untuk melihat demo, mungkin mau cari menu dagangan apa sih yang kedepannya, apalagi setelah Pilpres, teman-teman mikir dong, nanti kerjaan solvent sudah nggak ada nih, nggak banyak lagi nih, mau kerjaan apa lagi ya, gitu loh. Nah, di AWLC kita akan provide dari A to Z, apa saja pengalaman bisnis yang bisa kita tambahkan ke dalam menu dagangan baru teman-teman di digital printing di seluruh Indonesia kita provide. Teman-teman mau online, mau offline, kita sangat welcome. Kita bisa siap buat berkolaborasi juga. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi tim kami di cabang maupun sales kami untuk menjadwalkan gitu. Apa saja yang kalian pengen lakukan, diinfokan kan. Dan di bawah itu kita punya mesin sampai belasan, dan kita juga di provide dengan application engineer-nya. Jadi kalian siap, kita siap untuk menerima teman-teman untuk datang untuk melihat dan mendemokan mesin-mesin yang ada di bawah. Jadi sekali lagi
Saya menunggu kehadiran teman-teman untuk berkolaborasi dengan Aneka Warna Learning Center. Ya, sampai jumpa. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas penjelasannya mengenai AWLC. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan test print dari berbagai mesin aneka warna indah atau prinsipal yang ingin mengadakan kolaborasi menggunakan showroom kita, itu kami sangat welcome untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan mari kita akhiri pada hari ini event UB 1601 dan teman-teman, aku gak mau kelewatan lagi yang memiliki pertanyaan mengenai mesin yang kami hadirkan hari ini bisa banget lihat di Instagram story kita dan melakukan Q&A di sana. Untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua akan dijawab melalui sosial media kami. Jadi jangan sampai ketinggalan dan update terus sosial media kami di Instagram @pt.auindah. Terima kasih. Selanjutnya dari teman-teman hadirin sekalian yang sudah hadir pada hari ini, apabila tidak ada pertanyaan, mari kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi foto bersama ya di depan sini. Jadi untuk teman-teman yang melalui sosial media sudah menonton, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak. Sayang sekali masih belum bisa hadir, dan untuk event selanjutnya kami harap teman-teman semua bisa hadir. Dan di sini saya juga ingin mention tanggal 24 Januari 2024 nanti kita akan ada produk baru lagi dari Audin, khususnya mesin UV juga. Tentu saja berbeda dari 1601 ini. Jadi untuk teman-teman stay tune terus mesin apa sih yang akan kami luncurkan di minggu depan. Jangan sampai ketinggalan info-info menarik